Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ibu PD Pembelajaran PKN kelas 10 di SMA Negeri 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Masih melakukan pembelajaran secara daring, stay at home. Kemudian pergunakan masker kalau kita keluar rumah, sering cuci tangan. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus yang sedang mewabah ini, yaitu virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masih bersama Ibu Iki Yulianti, guru mata pelajaran PKN. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai lembaga negara. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan hubungan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dengan sistematis. Kemudian, melalui pengenalan teknologi, peserta didik mampu memanfaatkannya untuk menyalurkan aspirasi dengan baik. Selanjutnya, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menguraikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan terperinci. Kemudian, setelah memahami materi ini, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur, amanah, dan terintegrasi. Kemudian, di bab 3 ini, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yang adalah tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Kemudian fungsi dan kewenangan lembaga negara. Kemudian penerapan pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance. Nah, apa pengertian suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia? Nah, sebelumnya sistem politik ini terdiri dari dua kata. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Kemudian politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Sistem politik secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Selanjutnya, ciri khas sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial yang lainnya yaitu daya jangkaunya universal atau bersifat umum, yaitu meliputi semua anggota masyarakat. Kemudian, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Selanjutnya, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Kemudian,
hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Itulah ciri-ciri khas sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial yang lainnya. Kemudian struktur politik secara garis besar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama suprastruktur, yang kedua infrastruktur. Apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik? Yang pertama suprastruktur. Suprastruktur diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi kalau suprastruktur itu adalah terdiri atas lembaga yang tugas dan peranannya diatur dalam sebuah konstitusi negara, yaitu dalam undang-undang atau dalam perundang-undangan yang lainnya. Kemudian suprastruktur politik yang tergabung dalam lembaga tinggi negara, itu yang suprastruktur yang lembaga-lembaganya dan kewenangannya diatur dalam undang-undang itu, diantaranya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat dengan DPD, kemudian Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Mahkamah Agung atau kita singkat dengan MA, kemudian Mahkamah Konstitusi atau kita singkat dengan MK, dan Komisi Yudisial atau KY, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian infrastruktur politik Indonesia adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi juga secara aktif. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Selanjutnya, di Indonesia ada banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan. Yang pertama ada partai politik. Nah, partai politik ini adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, kita ketahui di Indonesia ada 12 kalau tidak salah ya, 12 partai politik. Nah, ini diselenggarakan melalui pemilihan umum partai politik ini. Kemudian yang kedua, kekuatan infrastruktur politik, ada kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Nah, di sini contohnya seperti elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, LSM, serikat buruh, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok penekan atau pressure group. Nah, di sini kelompok penekan bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Nah, contohnya dengan cara berdemonstrasi atau melakukan aksi mogok dan sebagainya. Kemarin ada kelompok penekan dilakukan oleh para buruh, ya, ada mahasiswa juga dalam menegakkan sebuah bentuk apa namanya?
Kemudian tadi kelompok penekan contohnya ya. Sebenarnya kalian juga sebagai siswa boleh menyalurkan aspirasi kalian ya. Tetapi sebaiknya kalian itu tetap tinggal di rumah aja, tidak usah turun ke lapangan karena kalian masih di bawah umur ya. Biasanya yang boleh melakukan demonstrasi itu kalau kalian sudah nanti lulus SMA, kuliah. Tentunya juga itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam melakukan undang-undang atau ketentuan-ketentuan dalam melakukan demonstrasi. Itu juga tidak boleh menggunakan kekerasan atau bersifat anarkis yang tadinya bukan malah menghancurkan negara ini. Yang aspirasi tujuannya menyampaikan aspirasi itu adalah untuk kemajuan negara ini, bukan malah menghancurkan negara ini. Ya. Ya, apalagi kalian ada misalkan ya, mudah-mudahan mah jangan kalian mah tetap di rumah belajar aja yang pintar ya. Jangan sampai turun ke jalan tidak tahu apa tujuan dari demonstrasi tersebut. Ya. Makanya pintar dulu sekarang mah kalau mau menyampaikan aspirasi, kalian harus paham dulu tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Belajar yang rajin, mudah-mudahan nanti kalian jadi penerus bangsa ini. Sehingga bangsa Indonesia ini menjadi maju, rakyatnya makmur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian, kekuatan infrastruktur politik juga ada yang namanya media komunikasi politik. Itu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, ini bisa kalian boleh ya melakukan menyampaikan aspirasi kalian di sini bisa melalui media komunikasi politik, yaitu caranya boleh menggunakan media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Kemudian di sini juga di dalam media komunikasi politik boleh kalian menggunakan media elektronik. Ya, seperti televisi, radio, internet, WA, Facebook, tetapi yang sifatnya membangun. Dan tentunya menggunakan kata-kata yang bijak. Jangan malah bukan memajukan negara, malah membuat kegaduhan. Jangan seperti itu ya. Diharapkan kalian jangan ikut, sekarang kan musimnya kemarin lihat di TV ya, kalian demo mengenai Omnibus Law ya atau Cipta Kerja. Ya, kalian tidak usahlah ikut-ikutan ke sana, lebih baiknya tinggal di rumah, belajar di rumah yang pintar biar nanti kalian jadi penerus bangsa ini. Ya. Mungkin sekian saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silakan kalian pelajari ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.